Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ansari thumma ila ruh Sadatina Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum thumma ila ruh Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Ustad al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'ali wa usulihi wa furahi min akhusha Abdul Qadir Jilani Muhammad Salman radhiyallahu anhum Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad Syekhuna Murabbi Ruhina Buya Kaji Ahmad Zaid bin Muhajir Kaji Abdullah Syafi'i Kaji Nur Ali bin Haji Anwar Ki Hasbi Allah bin Muallim Yayar Kamal Zuki bin Mirsad Kaji Muhammad Tahir bin Ja'man Habib Hussein bin Ali bin Hussein al-Attas Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jibli Al-Habib Syekh Al-Musawwa Ki Haji Sabila Rashad bin Asmali Kaji Ahmad Baqil bin Haji Ahmad Ki Madinah bin Haji Namad Kaji Abur Rahman Nabi bin Haji Nawi الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاب الحبيب منذر بن فؤاد المصور ونخص جميعا من أرواح صاحب المجلس أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وبنات الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة ودفع البلاء التوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang yang berkaitan tentang masalah niat yang insya Allah malam Jumat besok kita akan tawakuf. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri dan sebelumnya kita menyempurnakan ibadah kita yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan seterusnya senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yustaratu li sidqin niyyati an yakuna biha al-amal. Dan disyaratkan li sidqin niyyah, benarnya niat itu an yakuna biha al-amalu, bahwasanya harus ada niat itu dengan pengamalan. Jadi dibarengi dengan pengamalan. Jadi niat yang benar itu adalah bukan hanya sekedar di lisan. Ya, saya mau ngaji malam Jumat, niat mulu, datang mah kagak gitu. Ada maulid, niat mulu mau datang, tapinya nggak pernah hadir. Nah maka ini niatnya kagak bener namanya ya. Tapi kalau kita sudah berikrar di lisan kita, kemudian diazamkan di dalam hati kita, lalu kita berangkat
ke tempat di mana yang kita niatkan, maka itu adalah termasuk daripada niat yang benar. Ya, jadi syaratnya niat yang benar itu harus ada niat itu dibarengi dengan pengamalan. Faman yatlubul ilma matalan wa yaz'amu anna niyyatahu fi tahsilihi ay ya'mala wa yu'allima. Faman yatlub, maka barang siapa yang mencari al-ilma akan ilmu, matalan umpamanya. Jadi dicontohkan nih, misalnya dicontohkan orang yang ingin mencari ilmu, orang yang mencari ilmu, kemudian wa yaz'umu, dan dia berazam, anna niyyatahu fi tahsilihi. Jadi dia niat, kemudian dia berazam, ya, ini kita sekolah ngaji gitu. Nah, kita ini niat, kemudian kita berazam di dalam hati kita bahwasanya niatnya itu fi tahsilihi, di dalam menghasilkan ilmu itu, ayya'amala wa yu'allima, bahwasanya dia akan mengamalkan dan juga akan mengajarkannya. Jadi orang nih lagi buta huruf tentang masalah Al-Quran, dia niat kepengen belajar Quran, dia mengazam di dalam hatinya, andaikan nanti Allah takdirkan saya belajar ini jadi bisa, dan Allah berikan ilmu dari Al-Quran itu bermanfaat, kalau udah dapet nih, saya mau ngajar, saya mau ajarin lagi tuh. Jadi ayya'amala wa yu'allima. Jadi orang itu kalau menuntut ilmu harus berazam, dia harus berniat di dalam menghasilkan ilmu bahwasanya dia itu akan beramal, akan mengerjakannya dan juga mengajarkannya. Fa illam yaf'al, maka tiba-tiba kata beliau Sayyid Abdul Al-Haddad, fa illam yaf'al, maka jika dia tidak mengerjakan dalika, hal yang demikian itu, inda tamakkuni minhu, ketika dia sudah memungkinkan untuk mengajarkannya, faniyatuhu ghairu sadiqatin, maka niatnya itu adalah bukan niat yang benar gitu. Nah, jadi ini kita sekolah ngaji, kita niat nih, ntar kalau misalnya saya udah dapat ilmu, ya saya mau ngajar, ya. Nah kemudian dia udah dapat nih, ya, ilmu apa aja, ilmu misalnya bisa baca rawi, bisa baca Quran, bisa tahu tentang masalah tata cara sholat, dia tuh niat, kalau bisa saya mau ngajarin lagi. Tiba-tiba ketika dia sudah dapat ilmunya itu, lalu dia kagak ajarin tuh, dia kagak amalin, maka kata beliau Sayyid Abdul Al-Haddad, faniyatuhu ghairu sadiqatin, maka niatnya itu kagak benar tuh. Nah, jadi niat itu luar biasa. Jadi gara-gara niat itu kita akan sampai hasil maksud kita tuh. Jadi ngapain aja niatnya, tapi yang jelas adalah niatnya semata-mata lillahi ta'ala. Wa kaman yatlubud dunya, wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajlil istighna'i 'anil nasi wa tasadduqi 'alal muhtajina wa silatil aqrabina, fa illam yaf'al dhalika 'inda al-qadrati 'alayhi fala athara niyyah, fala athara li niyyatihi. Kemudian yang berikutnya lagi, wa kaman yatlubud dunya, barang siapa yang tujuannya untuk mencari dunia, ya,
Ini bahasanya wakaman, dan seperti orang yang mencari dunia. Kemudian wayas umur, dan kemudian dia berazam annahu, bahwasanya dia itu innama yatlubuha, sesungguhnya dia itu ingin mencari dunia. Tujuannya apa? Li ajlil istighna, agar dia ini menjadi orang yang kaya. Ya, dia mau jadi pedagang, pengusaha, apa aja dah. Yang tujuannya itu dia di dunia ini mencari supaya ada kelebihannya, ada keuntungannya, lewat tenaga, lewat pikiran, kreatifnya. Ya, dia tuh di dalam dunia dia cari tuh. Tujuannya apa? Li ajlil istighna ya'anin nas, untuk mencari kekayaan daripada harta manusia. Dia cari sono cari sini, kerja dari pagi sampai malam, terus dia setiap hari berusaha tuh di dunia. Kemudian watasadduqi, dan tujuannya adalah untuk bersedekah. Kalau gua udah dapat, ntar gua mau sedekahin nih duit gua. Alal muhtajina, untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang berikutnya adalah wasilatul aqrabin, yang tujuannya adalah buat silaturahim kepada kerabat-kerabat terdekat. Tuh, jadi kalau kita punya cari duit nih, cari dunia, tujuannya buat apaan bang? Mau nyari dunia nih, mau dagang, mau apa segala macam. Ntar kalau saya jadi orang kaya, saya mau sedekah, saya mau bantuin. Siapa yang saya bantuin? Orang-orang yang butuh. Buat apa lagi? Saya kalau mau kemana-mana nih, biasanya saya nih kalau ke Bogor kan kudu pakai ongkos. Nah, ini karena saya belum punya duit, saya nggak bisa silaturahim ke teman saya, saudara saya yang di Bogor, saudara saya yang ada di Jawa Tengah. Nah, saya pengen sambung lagi tuh kalau saya udah punya duit banyak. Begitu. Tujuannya begitu tuh. Kemudian fa illam yaf'al dzalika 'indal qudrati 'alaih, maka jika tidak mengerjakan hal yang demikian itu 'indal qudrati 'alaih, ketika da'athara li niyatihi, maka tidak pengaruh bagi niatnya. Begitu udah kaya malahan jauh. Nah, ini beratnya, tantangannya orang jadi orang kaya itu biasanya pelit. Ya, pelit biasanya tuh. Lagi miskin, lagi susah, pengen bantuin orang. Lagi miskin, lagi susah, pengen, ya Allah, gua kalau punya duit mah bang, gua bakalan nyampe deh ke rumah lu. Nah, tiba-tiba ini dikasih kelebihan oleh Allah dalam urusan dunia. Yang tadinya dia niat mau sedekah, yang tadinya dia mau silaturahim, deketin kerabatnya yang jauh-jauh, dia pengen datengin, dia udah niat tuh, udah berazam. Begitu udah berhasil, dia kagak ngelaksanain itu semua. Maka kata Sayyid Abdul Al-Haddad, fala athara li niyatihi, maka niatnya kagak membekas. Tuh, tidak membekas. Ya. Nah, ini pengaruhnya niat tuh begitu tuh. Ya, jadi tidak ada artinya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita nih kalau misalnya udah lagi mau nyari duit mau apa, dulu pernah ada cerita. Ya. Ada cerita, wallahu a'lam, ini cerita dari siapa datangnya, tapi saya pernah dengar. Ada di zaman itu di daerah Kuitang ada aki-aki. Ya, artinya ada orang lah dagang, jualan apa? Jualan daun sirih doang. Ya, jualan daun sirih. Dulu kan orang pada nyirih tuh. Ya, ada gambirnya, ada tembakonya, ada bako ya. Segala macam tuh. Kemudian ditanya sama salah seorang habib yang sering ke Kuitang, Kong, ini dagang mau buat apa? Ya, niatin dagang ini buat pergi haji ya. Kata Kong, ya boro-boro pergi haji, yang dagang sirih, duitnya bakal pergi
pergi haji. Pokoknya niatin aja, berazam aja. Walaupun dia dagangnya itu sepele, hanya daun sirih, tapi kalau dia niatnya kuat, berazam di dalam hati, seandainya Allah takdirkan ada kelebihan dari hasil jualan sirih, saya mau berangkat haji. Nah, itu niat tuh namanya. Seandainya Allah takdirin, lalu dia setoran haji, dia berangkat haji, maka niatnya adalah niat yang sempurna, niat yang bagus, niat yang cakep. Tapi asal jangan kalau kita udah berhasil, kita justru malah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pokoknya kita nih mau belajar mau cari harta dunia, niatnya niat yang benar. Wa niyyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Lalu kata beliau Sayyid Abdullah Al-Haddad, bahwasanya niat itu tidak bisa membekas, tidak ada bekasnya fil ma'asi syai'an, di dalam berbuat maksiat sedikit pun. Ntar kalau gue udah punya duit, pokoknya lu gue traktir dah, minum apaan aja dah, minum bir 2 kerat, ya itu namanya maksiat. Gue itu jalan-jalan ke kafe, ntar lu tinggal nyewa yang mau bagaimana aja, mau mesen yang model bagaimana, yang tinggi, yang pendek, yang bungkret, ada semua, ntar gue yang bayar. Itu namanya niatnya maksiat. Naudzubillah. Jadi ada orang model-model begitu. Apakah ada seperti itu? Ada. Pasti ada. Wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Dan niat itu tidak membekas di dalam perbuatan maksiat sedikit pun. Kama anna tathira la athara lahu fi najisil 'ain. Sebagaimana bahwasanya bersuci la athara tidak berbekas lahu baginya fi najisil 'aini, di dalam membersihkan najis ainnya. Sama juga kayak orang nih, ya, orang pakaiannya kotor, kainnya kotor, dicuci pakai air comberan. Kira-kira ini kain bisa bersih nggak? Kita bisa suci nggak? Kagak bakalan. Ya, tidak bakalan. Ya, maka orang yang niatnya kagak bener itu tidak ada bekasnya. Ya, jadi semuanya itu kita niatin biar benar. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memasukkan hambanya ke dalam surga itu dengan kata-kata kekal. Ya, Allah janjikan kepada hambanya yang beriman, dia akan masuk ke dalam surga kekal, abadi di dalam surga. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancam kepada manusia yang membangkang, yang kafir, akan dimasukkan ke dalam neraka juga dengan kata-kata kekal. Dia akan kekal. Orang mukmin masuk ke dalam surga kekal, orang kafir masuk ke dalam neraka juga kekal. Padahal orang mukmin usianya cuma 60 tahun. Ya, orang mukmin usianya 60 tahun. Harusnya nih orang mukmin itu 60 tahun usianya. Meninggal dunia harusnya surganya kan 60 tahun. Ya, kalau kata otak kita, ini bicara otak aja nih. Ya, ada harusnya dong. Orang yang mati beriman usia 60 masuk surga 60 dong. Orang kafir kenapa bisa kekal? 8 saya ini kan usia saya waktu mati cuma 50 tahun. Harusnya saya di dalam neraka 50 tahun dong, enggak selama-lamanya. Kenapa dia bisa seperti itu kekal? Di antaranya ada yang menjelaskan karena lantaran niatnya dia. Nih kita nih kalau ditanya, ente pada masuk Islam, mau beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah sampai kapan?
Sampai kapan? Sampai mati. Kita nih kalau ditanya, ente mau Islam, mau beriman, mau ngaji sampai kapan? Sampai mati udah gitu aja. Niatnya sampai pokoknya kita di Nurul Qalbi ngaji sampai mati. Makanya bahasanya istiqomah. Istiqomah itu berat, kagak gampang, banyak ujiannya, banyak tantangannya. Yang biasa malam Jumat kagak angop, ini ngapa jadi angop aja? Ya. Yang biasanya kagak pernah males, ngapa giliran malam Jumat males aja bawaannya, mager, ya, males gerak. Tuh. Jadi niatin sampai kapan kita ini ngaji, pokoknya sampai mati. Sampai kapan Anda beriman? Sampai mati. Sampai kapan Anda memeluk Islam? Sampai mati. Karena lantaran dia itu niatnya sampai mati, maka dia di dalam surga pun dia akan dikekalkan karena dia niatnya. Seandainya saya dikasih usia 1000 tahun, saya akan iman, saya akan ngaji, saya akan muslim sampai 1000 tahun, sampai terus sampai mati. 1.000.000 tahun dikasih usia sama Allah, terus kita bakalan beriman kepada Allah. Tuh, jadi niat iman itu sampai mati. Begitu juga orang kafir, kalau ditanya ente mau kafir sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai kapan bang? Ente begini aja, emang mau begini aja? Oh, agama saya paling bener, saya mau sampai mati. Gara-gara dia niatnya dengan kekafirannya sampai mati, maka dia masuk ke dalam neraka itu akhirnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, jadi makanya kita niat ini kudu benar ngaji terus, jangan ngasoh, jangan berhenti. Ya, terus kita ngaji, kumpul bersama orang-orang yang baik. Nah, jadi ketika orang niat, kemudian niatnya itu berkaitan dengan maksiat, maka kata Sayyid Abdul Al-Haddad, la tu'athiruh, tidak akan membekas sedikit pun. Sebagaimana orang ketika mencuci najis itu dengan air combe, najis diadu dengan najis, kagak bakalan bersih. Faman wafaqa insanan, ini dengerin. Jadi barang siapa yang sepakat, siapa itu, kepada orang lain, ala ghibati muslimin, atas membicarakan keburukan orang muslim, wadda'a, dan dia mengakui, annahu, bahwasanya dia itu yaksidu bidzalika, bermaksud dengan gibahnya itu idkhala surur, memasukkan kegembiraan, ala qalbihi, atas hatinya orang tersebut, fahuwa ahadul mugtabaini, maka dia itu termasuk salah satu daripada dua orang yang sedang bergibah. Jadi misalnya ada orang nih lagi ngomongin kejelekan orang, ya, lagi ngomongin tuh dia. Begitu kita nyampe, kita tahu nih emang dia lagi ngomongin jelekan orang. Katanya ngomongin, bener kan bang? Dia orangnya begitu kan, emang brengsek banget bang dia. Nah, kita nih yang lagi di samping dia dikata gitu, kita kan kagak enak. Kalau misalnya kita bilang begini, Gus, jangan bang, jangan ngomongin orang, gak boleh, rusak gibah itu. Kita kagak enak, kita akhirnya ngomong, karena kita nggak enak sama dia nih, kita ngomong begini. Iya emang, bener. Itu namanya nyocokin loh, ya. Nyocokin. Benar kita, iya nggak bang, bener nggak bang? Kita mau bilang enggak, temen gua emang kadang-kadang ngopi dia mulu bayarin. Nah akhirnya nih kita bilang sama dia, kita angkat, kita sanjung tuh. Maka kata Sayyid Abdul Al-Haddad, fahuwa ahadul murtabaini, maka dia adalah termasuk salah satu daripada orang dua ini yang lagi sedang bergibah. Ribetnya tuh hidup masalah gibah tuh. Lah kan sedep banget kalau ngomongin orang, ya, kalau depan orang itu menyela namanya. Ya, begitu. Jadi gibah itu sesuatu yang kagak bener terjadi sama orang lain. Ini orang ini kita omongin, ya,
dia kagak bener, maksudnya dia nggak ngelakuin itu, kita omongin, itu namanya ghibah. Andaikan dia itu fitnah, seandainya dia itu kita omongin lalu dia jadi marah, maka menjadi ghibah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nyocokin, sepakatin bahwasanya ini orang yang lagi ghibah, kita iyain, iya bener emang bang, segitu doang lu padahal. Ahadul mugtabaini, salah satu daripada dua orang yang sedang berghibah. Kemudian waman sakata, barang siapa yang diam aja nih, anil amri bil ma'ruf, daripada memerintahkan kebaikan, ya diam aja. Kemudian wa nahyi 'anil munkar, dan melarang daripada perbuatan yang munkar. Wadda'a annahu nawa bisukutihi tawqi an kasri qalbil mubashiri, dan dia mengakui bahwasanya dia itu berniat dengan diamnya itu untuk menjaga daripada menyinggung hati orang yang berbuat kemungkaran. Fahuwa syarikuhu fil ithmi, maka dia termasuk daripada temannya di dalam berbuat dosa. Jadi misalnya begini nih, ada orang kagak sholat, ada orang kagak ngaji, ya kita diamin aja tuh. Ya, ada orang kagak sholat, dia orang kagak ngaji, ya maghrib lagi jingsot lagi di perabatan, ya kita kagak bilangin tuh, bang udah maghrib, ayo ke masjid yuk, gitu. Atau misalnya dia lagi berbuat kemunkaran, kita kagak nasihatin. Kenapa kita nggak nasihatin, kita nggak ajak? Soalnya ini orang emang yang sering nyumbang doang mulutnya, ya sering bagi duit kita, orangnya baik sama kita. Ketika dia berbuat kemunkaran, ketika dia berbuat sesuatu yang tidak baik, kita diemin itu orang karena lantaran kita kagak enak sama dia. Maka kata beliau, fahuwa syarikuhu fil ithmi, maka dia sedang bersyarikat di dalam berbuat dosa. Kagak bilangin, kagak ngajak, ya makanya penting kita ini ngajak, bilangin, ngingetin. Kita punya wadah di malam Jumat ini, ada Nurul Qalbi, ya kita kasih tahu, kita undang, kita ajak. Kasarnya kalau sekarang mah udah nggak usah pakai diparanin, nggak usah pakai diajak ngobrol, karena memang udah sering ketemu, sering denger, ya di mana-mana, ya syukur-syukur sih di Nurul Qalbi kagak ngaji, di malam Sabtu ada pengajian, di malam gue di Nurul Qalbi doang emang nggak datang, tapi tempat lain datang, oke lah. Ini Nurul Qalbi kagak datang, yang dia sono kagak datang, yang sono kanclep, seminggu kagak ada sama sekali pengajian buat dirinya. Maka naudzubillah min dzalik. Ini orang kalau kita kagak bilangin, kita diemin aja karena lantaran kita nggak enak, maka kita sedang berserikat dengan perbuatan dosa. Fahuwa syarikuhu fil ithmi, maka dia sedang berserikat di dalam berbuat dosa. Nah, kan serba salah ini urusan, ya. Makanya subhanallah ketika kita melihat keadaan Habib Rizik ini, subhanallah, beliau tuh ta'muruna bil ma'rufnya jalan, tanhauna 'anil munkarnya juga semangat, dua-duanya. Kalau kita tempo-tempo ta'muruna bil ma'rufnya doang, ngajaknya doang, ayo jamaah sekalian kita ngaji Nurul Qalbi, ya coba misalnya ada anak yang sering kita lihat, yang sering kita dekat sama kita, tetangga kita, dia sedang berbuat kemaksiatan, kita kagak bilangin, kita kagak nasihatin, itu namanya kita sedang bersyarikat dengan perbuatan dosa. Tuh kan ribet kagak urusan begini, rusak udah. Nah, makanya istilahnya ada bahasa Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Ud'u, ajaklah, dakwahkanlah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Caranya bagaimana? Bil hikmah, dengan hikmah, dengan ceramah, dengan nasihat, dengan sindiran-sindiran yang halus. Itu bil hikmah. Ya, kayak sekarang nih, ini namanya bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian nasihat-nasihat yang baik lewat apa? Al-Quran, lewat hadits. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu, pahalanya sekian, 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 dosanya diampuni itu. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Seandainya terjadi wajadilhum billati, handaikan terjadi kalian harus berdebat, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah kalian, perdebatkanlah mereka, saling berdebatlah kalian itu dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, gitu. Nah, ini istilah dalam ilmu dakwah ini ada namanya strategi dakwah. Bagaimana strategi dakwah kita terhadap orang yang baru masuk Islam? Bagaimana strategi dakwah kita terhadap orang yang di luar Islam? Bagaimana strategi dakwah kita teman yang sering nempel sama kita, bagaimana caranya? Gitu. Itu namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Sedikit lagi. Wa idza ta'allaqatin niyyatu al-khabithatu bil 'amali at-tayyibi afsadathu wa sayyarathu khabithan. Lalu dijelaskan di dalam kitab risalah ini, wa idza ta'allaqatin niyyatu, dan apabila berkaitan niat al-khabithatu bil 'amali at-tayyibi, bil 'amali at-tayyibi, dan apabila berkaitan niat yang buruk dengan amal yang baik. Ya, amalnya sih cakep, cuman niatnya kagak beres. Ya, kerjaannya cakep, niatnya kagak beres. Lu rajin aman sih, Kamirul Qalbi. Hah, ada cewek gue di sana, bosan deh. Ya, ada demenan gue di sana. Tuh, kerjaannya bagus gak? Oh, bagus, ngaji. Nah, tapi pelan-pelan nanti gak bakalan hilang. Ya, dulu nih saya zaman itu, ya, itu ya orang mayoritas yang pada ngaji, emang saya perhatiin niatnya bukan semata-mata ngaji, emang karena pengen ketemu demenan. Ya, makanya banyak yang pada berjodoh di pengajian. Ya, pokoknya banyak lah. Yang sekarang ini yang pada kenal, kalau saya sebutin, banyak yang dapat jodoh di pengajian. Karena emang niat pertama itu. Jadi udah cakep banget udah kata Nabi. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya fa hijratuhu. Jadi orang yang niatnya karena dunia, maka dia dapatnya dunia. Dunia doang udah. Gitu. Jadi banyak saat itu yang datang ngaji niatnya karena wanita, begitu. Nah, itu kerjaannya bagus. Ya. Dan itu harus kita akui, ya. Tapi masih mending dia dapat jodoh di pengajian ketimbang dia dapat jodoh di diskotik. Ya, begitu. Jadi wa idza ta'allaqat an-niyyatu al-khabithatu bil 'amali at-tayyib, dan apabila dia berkaitan niat yang buruk dengan amal yang bagus, afsadathu wa sayyaratuhu khabithan, maka merusak niat kepada amal, menjadikan amal itu jadi amal yang buruk, yang kagak baik. Tuh, jadi karena lantaran niatnya kagak benar, padahal pekerjaannya benar, pada akhirnya pekerjaannya jadi jelek, gitu. Kama ya'malus salihati wa yanwi bidzalika tahsilal mal wal jah. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang bekerja, beramalnya bagus, kemudian dia niatnya itu dengan amal solehnya itu, ya, tujuannya apa? Untuk menghasilkan harta dan pangkat. Ya,
mau kampanye nih, buah pakai peci putih, pakai sorban, kalau lagi mulut pakai sarung, baju kokonya rapi, ya cakep tuh niatnya. Apa amalnya amalnya bagus, mau maulid, mau ketemu masyarakat, mau silaturahim, ya gak, ada pengajian di mana didatengin lagi belum jadi, tapi dibalik itu ada sesuatu yang terselubung. Dia pengen dipilih supaya dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat jabatan yang pada akhirnya nanti dia bakalan dapat proyek. Kalau dia dapat proyek, dia bakalan dapat duit, dapat mal, dapat harta. Tuh. Nah, maka disinilah niat itu sangat penting. Nah, kita juga begitu. Di sini pengajian, di mana aja kalian ngaji, kalian datang, ya keseharian itu kalian pernah lakukan, maka niatnya harus benar-benar. Jangan sampai niatnya itu melenceng daripada aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atika maqsuratan 'ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, an takuna niyyatuka, bahwasanya ada niatmu itu fi ta'atika, di dalam taatmu itu maqsuratan 'ala ibtigha'i wajhillah. Jadi kesimpulannya niat itu diringkas, tujuannya apa? Ibtigha'i wajhillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah subhanahu. Enggak ada niat lain, saya kepengen Allah supaya ridho sama kerjaan saya, begitu. Kemudian wanwi bima tata'atahu minal mubahati al-istighnata ala ta'atillahi ta'ala, dan niatlah dengan apa-apa yang kau kerjakan itu minal mubahat, daripada perkara yang mubah, al-isti'anata ala ta'atillah, yang tujuannya adalah minta pertolongan di dalam melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang mubah kita niatkan supaya kita ini senantiasa diberikan pertolongan untuk senantiasa taat kepada Allah. Makan, minum, mandi, itu perkara yang mubah. Jadi nggak dosa kalau kalian nggak makan, nggak minum, gitu. Kalian makan juga kagak dosa juga, tapi dengan makan dan minum itu harus niat kalian itu kuat. Niatnya apa? Supaya saya kuat jalan untuk ke masjid, supaya kita kuat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya amal kita itu akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang terbaik, karena lantaran kita niat yang baik. Jadi perkara yang mubah yang tadinya nggak ada pahalanya, karena lantaran diniatkan untuk beribadah, pada akhirnya makan dan minum itu kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, mengisi keseharian kita untuk berbuat yang terbaik, dan dijauhkan daripada bala musibah, kemudian maksiat yang pada akhir-akhir ini subhanallah ujian kita ini, ya, orang yang berada di posisi penghujung akhir zaman, ya beginilah keadaannya. Melihat keadaan yang luar biasa, yang kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, wallahu alam, Allah akan menurunkan pertolongan apa enggak. Tapi yang jelas kita selalu minta, karena pertolongan itu Allah yang punya. Jadi kita mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Fatihah buat orang-orang yang kita cintai, orang tua kita biar sehat, panjang umur, yang meninggal biar Allah ampuni, dalam kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Yang ada urusan Allah mudahin, yang Allah kurang rezekinya Allah tambahin, Allah mudahin, Allah gampangin. Kemudian sesuatu yang kita udah ada di dalam hati kita nih, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan disegerakan, disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan juga mudah-mudahan pengajian kita ini selalu langgeng sampai datangnya kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum doa, besok pada datang semua ke rumah saya, termasuk Bapak Haji Madali, supaya datang ke rumah saya. Ya, kalau saya saban malam Jumat ke sini. Kalau Haji Madali setahun sekali ke rumah saya. Ya, jadi mudah-mudahan beserta rombongan semua, ya khususnya laki-laki, supaya bisa hadir dalam acara haul. Saya juga pengen didoain ya sama teman-teman semua nih, ya sahabat-sahabat Nurul Qalbi, ya karena saya yakin teman-teman sahabat-sahabat Nurul Qalbi doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita biar minta keberkahan, ya karena orang-orang yang meninggal di antara kita ini juga mengharapkan doa. Nanti mudah-mudahan kita nih yang masih hidup biar barokah, sehat, puasanya lancar, nggak ada gangguan, nggak ada halangan, ya negara aman, nggak ada gunjang-ganjing segala macam, dan seluruhnya bisa selesai. Kita menghadapi nanti Syawal, setelah Syawal kita memasuki kegiatan lagi, rutinitas kita lagi malam Jumat di Nurul Qalbi. Ya, jadi mohon didoain biar besok tidak ada halangan satu apapun. Ya, kita jawab insya Allah, kita azam supaya kita bisa hadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahhil sahhil sahhil alaina ya Allah kull asir bijahil basyirin nadir sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirna wa ballighna bil ghanina mi'ati wa 20 sanah fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ibadika as-salihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil alaina ya Allah ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.